Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah sidang jamaah Jumat yang mulia. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga segala apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan dan juga berhati-hati dari segala apa yang dilarang oleh Allah agar kita meninggalkan serta menjauhinya sehingga kita termasuk dalam golongan al-muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah sidang jamaah Jumat yang mulia. Di antara rukun Islam yang kita yakini, maka rukun yang kedua yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai tiangnya agama adalah mendirikan salat 5 waktu sehari dan semalam. Tegas dan jelas Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, serta nyata dan terang pula Rasulullah menganjurkan, menyuruh, mengajarkan, membimbing kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara salat 5 waktu sehari semalam. Mukjizat yang kedua yang terbesar pada diri Rasulullah setelah Al-Quranul Karim adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan perintah salat ini sebagaimana kita maklumi dan yakini bersama, Allah turunkan, perintahkan, sampaikan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yang kemudian oleh Rasulullah disampaikan kepada umatnya sekembalinya dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi dan yakini, satu bangunan tidak akan kuat dan tidak akan berdiri kokoh bila tidak memiliki tiang yang kuat serta kokoh. Begitulah agama, bila tidak kita berikan tiang yang kokoh, yaitu salat 5 waktu sehari semalam, maka agama ini akan rusak, agama ini akan hancur, agama ini akan luntur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking pentingnya salat, maka Allah mengatakan langsung dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak pernah minta kepadamu rizki dan karunia. Nahnu narzuquka, tapi kamilah yang memberikan kepadamu rizki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan baik selalu Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kita juga mengingat seorang Khalilullah, Nabi yang agung, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah bapaknya para rasul. Beliau memiliki 2 orang anak, yang keduanya menjadi nabi. Ismail kemudian menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari istri yang lain, Siti Sarah, beliau memiliki anak yaitu Nabiullah Ishaq yang menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Dalam Al-Quran bisa kita baca bagaimana perjalanan Nabiullah Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya pindah ke satu padang tandus yang ketika itu belum ada apa-apa, yaitu tanah Makkah. Sumur Zam-Zam belum ada, tanaman tidak ada, yang ada hanya panas terik yang tiada terkira. Maka hadirin, Al-Quran mengisahkan apa yang pertama diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran diterangkan, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina.
Beliau minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yang menjadi tempat tinggal anak dan istriku nanti. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah patung-patung. Artinya apa? Yang pertama, Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan negeri ini aman, tidak ada huru-hara yang mengganggu ketentraman, yang mengganggu kenyamanan. Yang kedua, beliau minta, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah patung. Bila zaman jahiliyah patungnya adalah berhala-berhala, maka asnam yang dimaksud hari ini adalah penyembahan kepada selain Allah, yang tidak hanya berbentuk patung dan berhala, tapi juga dunia serta isinya, yang disebut kemudian dalam Al-Quran dengan sebutan taghut, yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar dirinya, anak-anaknya dijauhkan dari kedekatan-kedekatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in. Oh Tuhan, aku telah menempatkan keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di satu lembah yang tidak memiliki tanaman apa-apa, tandus pada ketika itu. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah. Yang ajaib hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim meminta selanjutnya, Rabbana liyuqimus shalah. Oh Tuhan, hendaknya lah mereka ini mendirikan sholat. Di atas, Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, tempat tinggal anak-anakku ini ya Allah tidak memiliki tanaman, negeri miskin, tidak memiliki apa-apa. Anaknya masih bayi, istrinya baru melahirkan, harusnya butuh makanan, butuh rezeki, butuh harta dan sebagainya. Logikanya kita hari ini hadirin, kalau kita dihadapkan dalam keadaan sulit, kemiskinan, musibah, ketertinggalan, harusnya kita minta adalah bagaimana agar Allah menurunkan kita karunia, kekayaan, harta, kemewahan, kecukupan. Tidak Nabi Ibrahim. Beliau minta setelah mengadukan nasibnya kepada Allah, tinggal di tempat yang tandus, tidak memiliki tanaman, tidak memiliki kekayaan apa-apa, tapi yang beliau minta, Rabbana liyuqimus shalah. Oh Tuhan, hendaknya lah mereka ini mendirikan sholat. Faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Dan ya Allah, Engkau jadikanlah hati manusia cinta kepada mereka. Baru kemudian lanjutannya, Nabi Ibrahim meminta warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berikanlah kepada mereka rezeki, baik buah-buahan, makanan dan sebagainya, la'allahum yashkurun, pastilah mereka akan bersyukur. Artinya apa hadirin yang mulia? Bila rezeki yang kita fikirkan di depan, sholatnya belakang, ayat ini jelas mengatakan sulit kita bersyukur. Makanya bertambah rezeki nanti, bertambah kufur kita kepada Allah. Tapi bila sholat yang di depan, permintaan rezekinya di belakang, maka rezeki akan Allah berikan sebagaimana dalam ayat di awal tadi, nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepadamu, maka baru rezeki itu akan bisa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita hari ini hadirin yang mulia adalah inilah pentingnya sholat. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan bukan sekedar mengerjakan sholat. Beliau minta kepada Allah hendaknya lah mereka mendirikan sholat, bukan sekedar mengadakan atau mengerjakan sholat.
Lalu apa bedanya hadirin yang mulia antara mendirikan sholat dan mengerjakan sholat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam matan hikam beliau mengatakan begini, hendaknya lah tujuanmu dari sholat itu adalah untuk iqamatus sholah la wujudaha, bukan sekedar mengadakan sholat. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah hifzu hududiha. Pertama, kita menjaga batas-batas sholat, yang kemudian kita kenal dengan istilah sholat dalam pandangan syariat. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada syarat dari rukunnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya, ada syarat sebelum mengerjakan sholat, ada syarat di dalam sholat. Kita menjaga ini yang kita pelajari dalam ilmu-ilmu fikih khusus tentang sholat. Lalu kemudian ditambah lagi ma'a hifzis sirri ma'allahi azza wa jalla. Lalu kita juga jaga rahasia kebersamaan kita dengan Allah azza wa jalla di dalam sholat. La yakhtaliju bisirrika siwahu, tidak tergoncang dalam rahasiamu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang dikatakan mendirikan sholat, zahirnya kita menjaga batasnya, lalu di sir hati kita menjaga kebersamaan kita selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian disebut dengan mendirikan sholat, yang kita capai dengan cara berlatih-latih khusyuk dalam sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, kullu maudi'in zukira fihil musalluna fi maudi'il madhi fa innama jaa liman aqama shalah. Setiap tempat dalam Al-Quran ataupun hadis yang disebutkan pujian terhadap sholat, maka pasti bunyinya orang mendirikan sholat. Setiap tempat dalam ayat dan hadis yang menyebutkan sanjungan terhadap sholat, maka pasti bahasanya orang mendirikan sholat. Paling tidak ada dua ayat. Al-Baqarah ayat 3, ketika Allah menyipati zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, siapa itu orang bertakwa? Alladzina yuqimunas shalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahasanya adalah wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Bukan wa yusallun, bukan orang yang salat. Ayat yang kedua dalam doa Nabi Ibrahim yang dibacakan di awal muqaddimah tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim minta, jadikanlah aku dan anak-anakku orang yang mendirikan sholat. Namun sebaliknya, bila ada ayat dalam Al-Quran yang nanti menyebutkan cercaan terhadap orang sholat, maka pasti bahasanya bukan mendirikan sholat. Al-Ma'un contohnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailun, kecelakaanlah bagi orang-orang sholat, bukan bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka terakhir, untuk bisa kita dikategorikan orang mendirikan sholat,
Maka berlatihlah kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Apakah khusyuk itu pemberian Allah? Iya. Tapi pemberian Allah itu akan Allah berikan menurut kadar kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang yang bersungguh di jalan kami tunjukkan jalan itu, kata Allah. Artinya orang bersungguh untuk mengusahakan khusyuk, kami tunjukkan jalan khusyuk. Orang yang bersungguh untuk bertaubat, kami tunjukkan jalan taubat. Orang yang bersungguh mencari jalan ridha Allah, kami tunjukkan jalan ridha itu, kata Allah. Al ajru biqadari ta'bi. Hasil itu menurut kadar usaha. Maka hadirin yang mulia, khusyuk ini ada 3 martabat. Yang pertama, khusyuk khaufin wangkisarin wa idlalin. Ada khusyuk karena takut, pecah hati dengan makna gundah, wa idlalin, dan menghinakan diri. Maknanya begini, kita yakin bahwa dosa kita banyak, kita yakin bahwa kesalahan kita banyak, dan kita juga yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab, sangat cepat siksanya. Syadidul iqab, sangat berat azabnya. Dan atas dosa-dosa kita itu, sebentar saja Allah menghancurkan kita, hancur. Lalu kita mendirikan sholat dalam keadaan seperti itu. Takutnya kita kepada Allah atas dosa dan kelalaian kita selama ini. Maka ini sudah dianggap khusyuk, hadirin yang mulia. Khusyuk karena takut. Lalu yang kedua, martabat yang kedua, khusyuk ta'zim wa haibatin wa ijlalin. Khusyuk karena kita merasa ta'zim, memuliakan Allah. Haibatin, merasa kagum kepada Allah. Wa ijlalin, dan meninggikan Allah. Ini adalah khusyuk karena kita melihat kebesaran-kebesaran Allah. Seperti kita berhadapan dengan orang yang menjadi pimpinan kita. Kita tidak takut karena kekejamannya, tidak. Tapi kita segan kepada wibawanya, kepada kehormatannya, kepada kepintarannya, kepada keahliannya. Kita yakin tidak ada satupun di alam ini yang bergerak, daun yang jatuh, bulu yang rontok, kalau itu tidak karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu kita ini bisa saja dicabut oleh Allah nyawa kita. Sewaktu-waktu hidayah yang sudah ada pada diri kita ini bisa saja hilang dari batin kita. Sewaktu-waktu ketaatan bisa berubah jadi kemaksiatan. Di hadapan Allah kita merasa tidak berdaya apa-apa. Bukan cerita takut lagi hadirin, tapi kagum dan merasa takzimnya kita kepada Allah dalam sholat kita. Lalu yang paling tinggi adalah martabat farhin wa sururin wa iqbalin. Rasa gembira kita di hadapan Allah. Seperti kita berhadapan dengan pemimpin kita yang kita tidak takut karena kekejamannya. Kita juga tidak segan karena wibawanya. Tapi kita melihat sayangnya kepada kita terlalu banyak, tiada terkira. Lalu kita hadir memenuhi panggilannya. Gembira kita ketika diundang olehnya. Gembira kita ketika dipanggil berhadapan dengan dia. Inilah hadirin yang mulia, orang-orang mendirikan sholat
baru mendengar hayya 'alas shalahnya saja dia sudah gembira, diundang oleh Allah. Mendengar hayya 'alal falahnya saja jiwanya sudah bangkit, undangan dari Allah. Tidak dipikirkannya siksa Allah, tidak dipikirkannya kebesaran Allah, tapi yang dipikirkannya adalah Allah itulah satu-satunya yang paling sayang kepada dirinya. Berdiri kita di hadapan Allah dalam salat seperti ini adalah khusyuk yang paling tinggi. Hadirin, kita tidak dibebani untuk khusyuk yang lebih tinggi, tapi setidak-tidaknya ada usaha kita untuk khusyuk di dalam salat itu. Maka apa yang bisa membantu kita khusyuk dalam salat? Ada tiga minimal. Yang pertama, az-zuhdu fid dunia. Cobalah kita zuhud dari dunia. Jangan terlalu batin kita tersangkut dan tergantung kepada dunia ini. Yang ada cukup kita kuasai dan pegang saja, tapi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata ulama ad-dawaul kabir, obat besar untuk mendapatkan khusyuk dalam salat. Yang kedua, al-iksaru min zikrillahi fil qalbi wal qalibi. Berusaha kita memperbanyak zikir kepada Allah, baik di hati maupun di lidah kita. Boleh dengan zikir jali yang kita lafazkan dengan lidah, la ilaha illallah, boleh kita dengan zikir khafi yang kita ingat dalam hati kita, Allah, 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 Allah. Ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah idmanut taharah. Kita berusaha mengekalkan diri kita ini selalu suci dan bersih. Zahir kita bersihkan dari najis. Uduk kita batal, kita upayakan uduk kembali, sekalipun tidak untuk salat. Mudawamatil wuduk. Kita bersihkan diri kita dari makanan-makanan yang haram, rezeki-rezeki yang haram. Karena bila zahir kita bersih, kata para ulama, idzid zahiru lahu ta'allaqun bil batin. Zahir kita ini ada ikatannya dengan batin. Idza tahura hadza tahura hadza. Kalau zahir kita ini suci bersih, insyaallah batin juga bersih. Maka tiga inilah perkara yang bisa kita lakukan sebagai upaya membantu kita khusyuk di dalam salat kita. Zuhudlah dari dunia, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di lidah maupun di hati kita, serta usahakan mensucikan diri kita dari yang haram-haram, pekerjaan yang haram, rezeki-rezeki yang haram, tubuh-tubuh yang bersih dari najis, agar kita bisa membersihkan batin kita sehingga mudah hati kita untuk khusyuk dalam salat. Hadirin, khusyuk inilah yang Allah janjikan, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Segala bentuk maksiat disebut kemungkaran. Segala hal yang menghilangkan marwah berupa kekejian-kekejian disebut fahsya. Obatnya adalah salat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti permintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Aceh Singkil ini negeri yang aminan, aman, tentram, makmur rakyatnya, sejahtera rakyatnya. Dan tentu saja doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, untuk negeri yang aman tentram, ikutilah Nabi Ibrahim. Jadikanlah kita masyarakat Aceh Singkil sebagai masyarakat yang betul-betul mendirikan salat, tidak saja sekedar melakukan salat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal barur raufur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.